Akibat mesin uap kepanasan dan meledak, sebuah tempat usaha laundry di Durensawit, Jakarta Timur hancur. Dalam peristiwa ini, satu orang pelanggan mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Sebuah tempat usaha laundry di Jalan Delima 2 Durensawit, Jakarta Timur hancur berantakan akibat ledakan mesin uap pada Selasa malam. Bagian atap hancur, mesin dan rolling door roboh terpental. Akibat ledakan, seorang pelanggan alami luka-luka, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Diduga ledakan terjadi akibat kelebihan panas pada mesin uap. Mau laundry sekalian mau ngambil baju yang sudah bersih, karena yang baju bersih itu nggak ada, karyawannya pada jalan ke dalam nyari. Nah, disitulah terjadi meledak. Posisi saya ada di depan. Kalau meledak saya nggak tahu apa. Saya cuma kena dentumannya aja, bukan keras lagi om. Beneran bukan keras lagi, lebih keras. Nah, tapi ibu jatuh situ, cuma saya papa. Jadi nggak tahu meledaknya itu gimana, nggak tahu. Tapi aku dengar suaranya itu sangat kenceng banget. Oh gitu. Iya. Itu berasal dari mana sih kalau yang Mbak tahu? Itu boiler. Boiler. Iya. Cuman ibu-ibu yang di sini doang. Tadi. Oh, itu ibu-ibu itu pelanggan atau memang? Pelanggan. Oh, pelanggan. Anggota kepolisian Polsek Durensawit yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Penyebab ledakan masih ditangani polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, Aingus melaporkan. Pemirsa, inovasi baru berbasis kecerdasan buatan untuk mendorong efisiensi operasional bisnis di Indonesia dirilis oleh Cekat AI. Secara khusus menyasar area pertumbuhan bisnis, terutama pada bidang marketing, sales, hingga customer service. Berfokus pada pengembangan otomasi end-to-end. Untuk operasional bisnis, Cekat AI merilis teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi di berbagai proses dalam gelaran tahunan di Smesco Jakarta. Bertajuk Cekat Innovation 2025, inovasi yang dirilis secara khusus menyasar area pertumbuhan bisnis, terutama pada bidang marketing, sales, dan customer service. Cekat AI berharap semakin banyak bisnis di Indonesia mulai mengadopsi teknologi terdepan. Secara tahunan, releasing inovasi baru yang kita bikin. Itu sih, hari ini mainly itu kita rilis banyak banget inovasi baru kita yang udah kita build selama setahun terakhir. Dan lumayan cukup baik antusiasmenya, full tadi hampir nggak ada tempat semuanya. Kini, kesadaran akan teknologi di Indonesia terus alami peningkatan, meskipun masih terdapat keterbatasan akses terhadap teknologi global. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan membangun 66 rumah sakit baru se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang memiliki peralatan canggih di Solo, Jawa Tengah, Rabu siang. Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia dibangun atas bantuan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan sebagai bentuk persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Presiden Prabowo meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membangun 66 rumah sakit baru se-Indonesia yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan puluhan rumah sakit baru tersebut. Saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan bisa ya? Bisa dulu jawabnya kan. Tapi saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul DIY. Presiden berharap jembatan ini semakin mempermudah akses antara daerah setempat. Selain jembatan Kabanaran, Presiden Prabowo juga meresmikan jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, underpass Gatot Subroto di Medan, flyover Canggu di Magelang, dan underpass Joglo di Jawa Tengah.
Eskalasi kekerasan di tepi barat terus berlanjut. Setidaknya 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka akibat penabrakan dan penusukan di gas Ezion, tepi barat. Setidaknya 1 orang tewas dan 3 lainnya menderita luka-luka dalam serangan penabrakan dan penusukan di persimpangan Gus Ezion, selatan Bethlehem di tepi barat Palestina pada Selasa waktu setempat. Rekaman menunjukkan petugas medis dan personel tentara Israel bekerja di tempat kejadian. Menurut petugas medis, seorang pria berusia 30-an meninggal dunia setelah ditikam. 3 orang lainnya dibawa ke rumah sakit Sharon Zedek dan Hadassah Ain Karim. Ketiga korban luka diantaranya merupakan seorang perempuan berusia 40-an dalam kondisi kritis, seorang pria berusia 30-an, dan seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun. Militer Israel melaporkan 2 teroris berhasil dinetralisir di lokasi kejadian dan menambahkan bahwa bahan peledak ditemukan di dalam kendaraan penyerang. Para penyerang belum teridentifikasi, namun Hamas menggambarkan operasi tersebut sebagai respon alami terhadap tindakan pendudukan di tepi barat. Pemirsa, Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Resolusi tersebut dinilai dapat memperkuat perdamaian di Gaza. Langkah tersebut juga dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many from Muslim-majority nations like Indonesia, Azerbaijan, and others, to deploy under a unified command. These brave souls will secure Gaza's streets, they will oversee demilitarization, they will protect civilians, and they will escort aid through safe corridors, all while Israel phases out its presence and a vetted Palestinian police force takes on a new role. Meski demikian, resolusi tersebut berhasil disetujui 13 suara dukungan dari total 15 negara anggota Dewan. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi tersebut, kecuali China dan Rusia yang memilih abstain. Anggota Dewan Rusia menyebut resolusi tersebut dianggap tidak cukup untuk mendukung pembentukan negara Palestina. Diketahui resolusi tersebut direvisi beberapa kali melalui negosiasi beresiko tinggi. Pemirsa, banjir di Pinang Ranti, Jakarta Timur tidak hanya membuat warga sibuk mengamankan barang-barangnya. Kali ini warga dapat kerja tambahan karena tiba-tiba ular besar muncul dari balik pohon. Oke, terlihat ular sanca segede paha. Saat warga disibukkan dengan banjir, seekor ular dengan tenangnya bertengger di sebuah pohon. Pengunggah video mengamati pergerakan ular jenis sanca ini sambil tetap merekam dari jauh. Meski menegangkan, warga Kampung Pulo menganggap kemunculan ular ini sebagai hiburan mendadak saat banjir. Diduga ular muncul di permukiman karena sarangnya terendam banjir. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan 2 ekor sapi berlarian di tol Jakarta Cikampek Japek, tepatnya di kilometer 58, hingga lari ke res area kilometer 57. Sapi tersebut baru berhasil dijinakkan setelah 2 jam setelah petugas berjibaku melumpuhkan dengan cara disembelih. Macet tolnya, oh sapi. Nih, tuh. Viral di media sosial, 2 ekor sapi berkeliaran di jalan tol Jakarta Cikampek di kilometer 58. Sapi-sapi ini berada di jalan tol karena kendaraan yang mengangkut hewan tersebut alami kecelakaan. Akibatnya 2 ekor sapi keluar dari kendaraan dan berkeliaran di jalan tol.
polisi harus mengatur lalu lintas agar sapi-sapi tidak tertabrak kendaraan yang melintas. Sejumlah kendaraan harus berhenti karena jalurnya tertutup sapi. Salah satu sapi yang masuk rest area mengejutkan pengunjung yang sedang beristirahat di KM 57. Sapi lari ke arah selokan dan akhirnya berhasil ditangkap setelah terperosok. Agar tidak membahayakan orang lain, petugas terpaksa melumpuhkan dengan menyembelih sapi tersebut di lokasi. Potong nih sapinya? Iya Pak, kalau nggak dipotong itu bisa mati sapinya. Terus karena dia masuk ke gorong-gorong sini kecil Pak. Iya. Itu juga sulit sekali untuk mengangkatnya. Sampai 2 jaman Pak itu baru kena keangkat itu. Sementara satu sapi lainnya berhasil diamankan di tengah jalan tol. Sapi tersebut tergeletak dalam keadaan masih hidup lalu dipindahkan ke bahu jalan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup jumpa kita di Lintas Anyus pagi hari ini. Saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.